Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Semani Gizen, aku Auna Dias. Dan aku Krisna Akbar. Selamat datang di Podzen, podcast Semani Gizen. Apa kabar nih teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan juga kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi ini. Pada podcast kali ini, kita akan ngobrol bareng episode Merdeka Belajar yang pastinya sudah ditemenin oleh dua bintang tamu, yakni ada Kak Fahira selaku Duta Lingkungan SMA Negeri 1 Ngedangan tahun 2021 dan juga Kak Zahra perwakilan OSIS MPK SMA Negeri 1 Ngedangan periode 2020-2021. Halo Kak. Halo. Kenalin, nama aku Fahira Pusmita, bisa dipanggil Fahira. Sekarang aku duduk di kelas 1244 dan menjabat sebagai Duta Lingkungan SMA N1 Ngedangan tahun 2021 hingga 2022. Halo teman-teman, kenalin aku Zahra Marani, biasa dipanggil Zahra. Sekarang aku duduk di kelas 1147 dan menjabat sebagai OSIS MPK tahun 2020-2021. Halo Kak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau aku sih sekarang lagi nugas ya dan ada organisasi, tapi emang tetap harus fokus sama tugas-tugas. Kalau aku sekarang lagi sibuk organisasi, dari Sandi Sidoarjo juga ada. Terus sibuk latihan juga buat sparring. Terus malamnya juga ngerjain tugas-tugas yang begitu banyak banget sampai otak ini mau meledak gitu. Wah sama dong ya Kak, emang sekolah online itu bikin tugas makin banyak ya Kak ya? Benar. Oh ya, ngomongin tentang tugas dan belajar. Menurut Zahra sama Kak Fahira, apa sih Kak arti dari Merdeka Belajar itu? Dari aku dulu nih ya Kak. Iya. Menurut yang aku tahu dan yang menurut aku pahami tentang Merdeka Belajar ini adalah program yang dibuat oleh Bapak Nadiem Makarim yang tujuannya itu untuk menentukan posisi terenak kita belajar. Kayak gimana sih posisi belajar kita tuh kayak gimana? Jadi kayak kita sendiri yang ngatur. Terus juga ngatur mood kita buat belajar. Kalau Kak Fahira gimana nih? Ya, kurang lebih sama ya kayak Zahra. Itu tuh dengan adanya program dari Pak Nadiem, menurut saya tuh kalau kita itu lebih tahu cara belajar kita caranya gimana, terus misalnya kita tuh jadi lebih senang gitu loh ngelakuin apa yang kita mau. Jadi tuh nanti hasilnya bakal lebih maksimal dan lebih produktif. Ngelihat Kak Fahira sama Zahra rajin kayak gini, aku jadi penasaran nih. Kakak kan pelajar, aktif organisasi juga. Gimana sih Kak cara kakak bisa membagi waktu dengan baik? Siapa dulu? Amin dulu ya. Oke. Jadi cara membagi waktu kalau ada organisasi, emang ya kita tahu kalau organisasi itu kita waktu banget, tapi itu bukan alasan buat kita malas-malasan atau bahkan nggak produktif. Caranya ya kita kalau misalnya nih, kalau aku sendiri itu aku buat timetable. Jadi aku tahu hari ini tuh aku harus ngapain, prioritas hari ini tuh ngerjain apa. Jadi tuh semuanya tuh terlaksana gitu. Kalau dari aku sendiri ya, kadang kan juga suka kewalahan gitu ya, bingung. Kadang ada organisasi, juga ada latihan juga, terus tugas juga gitu. Jadi kita kayak harus ngimbangin gitu loh. Membuat diri kita itu, aku harus hari ini harus kayak gini. Kalau misalnya posisinya tabrakan, jadi gimana caranya kita itu bisa ngimbangin dan misalnya kita lagi organisasi nih, terus ada tugas juga, jadi kita ngerjain barengan gitu. Itu sih aku. Iya. Nah, bisa dijadikan motivasi nih buat teman-teman di rumah. Jadi nggak ada alasan buat males. Kita harus bisa membagi waktu dan juga mengasah kemampuan. Karena yang mudahlah yang harus berkarya. Setuju kan Kak? Setuju banget. Iya benar. Dari tadi kita kan udah ngobrol bareng nih ya Kak. Iya. Nah, gimana kalau sekarang kita sesi Q&A? Ada banyak banget nih pertanyaan dari teman-teman di rumah. Yuk langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Nih, ada yang nanya nih Kak. Menurut kakak nih ya, belajar di rumah itu termasuk merdeka belajar nggak sih? Dari Kak Zahra dulu deh. Oke. Merdeka belajar di rumah ya. Menurutku sih iya, karena apa?
kita tuh lebih mudah nemuin merdeka belajar di rumah. Karena apa? Di rumah itu lebih plong gitu rasanya daripada di sekolah. Karena kalau di sekolah itu kita dituntut kayak jam ini segini harus kayak gini, nanti disambung gini, jadi kayak kita tuh nggak bisa bebas gitu loh. Kalau Kak Mary gimana nih? Iya, aku juga kayak gitu ya. Tapi catatannya sih, kalau misalnya di rumah itu bukan berarti kita leha-leha ya. Iya, benar. Tapi kita itu lebih punya waktu luang untuk explore diri kita itu seperti apa. Kalau aku sendiri, aku tuh sukanya ngerjain tugas-tugas itu biasanya malam-malam. Nggak tahu kenapa itu kayak lebih PW aja gitu loh daripada semuanya. Soalnya kalau pagi itu serasanya itu beda gitu lah ya, kan emang mood sendiri-sendiri beda-beda ya. Nah, kita lanjut pada pertanyaan kedua nih Kak. Apa tips buat teman-teman yang pengen ikut organisasi tapi takut ganggu pelajaran? Aku dulu nih. Iya. Oke. Kalau menurut aku ya emang kalau organisasi itu emang kita waktu ya. Tapi ada banyak banget hal positif yang bisa kita dapat. Jadi kalau misalnya kita belajar aja itu beda gitu loh yang kita dapat. Knowledge-nya itu lebih banyak kalau kita ikut organisasi. Jadi kalau kita ikut organisasi kita lebih paham luar itu kayak gimana sih. Jadi kita nggak monoton, tahun ini kita banyak banget. Iya benar. Tuh. Gimana kalau Zahra? Kalau aku cuma nambahin aja sih, jadi kayak kalian tuh harus punya timing ya. Timing itu kalau misalnya sama kayak yang pertanyaan di awal tadi yang merdeka belajar itu timingnya itu harus pas gitu. Kalau misalnya kalian nggak pas, misalnya nih ada tugas sama ada organisasi, kalian bisa ngimbangi kayak di double gitu loh Kak. Ya. Pada saat misalnya aku ada rapat nih hari ini, ada rapat, terus aku juga dapat tugas matematika. Nah, pas pada saat free, aku ngerjain tugas di matematika. Nanti kalau misalnya ada rapat lagi, aku tinggal. Terus nanti kalau misalnya ada free lagi, aku kerjain. Jadi imbang antara tugas sama organisasi. Gitu. Iya, walaupun pusing ya, tapi benefitnya banyak banget ya. Iya. Keren sih Kak tipsnya. Oh ya, dari tadi kan kita bahas organisasi terus nih. Nih ya, teman-teman di rumah ada juga nih yang kepo. Apa sih motivasi Kakak mengikuti organisasi? Boleh dong Kak dijelasin. Zahra dulu deh. Motivasi ya. Iya, motivasi. Motivasi aku ikut organisasi itu sebenarnya buat diri aku sendiri, buat masa depan sendiri sih. Karena apa? Di masa depan itu kita lebih berhadapan sama orang-orang yang luar biasa banget. Nah, kita belajar itu dari organisasi. Jadi dari organisasi itu kita tahu gimana sih cara kita ngadepin orang yang seperti ini, gimana sih cara kita ngadepin masalah yang seperti ini. Jadi kita pada saat menghadapi orang seperti ini nggak kaget, udah tahu, oh aku harus kayak gini, oh aku harus kayak gini. Jadi ada apa ya, udah punya ilmu sendiri gitu loh Kak. Gitu sih. Jadi gitu teman-teman, motivasi dari kakak-kakak kalian dan juga pertanyaannya yang sudah dijawab. Oh ya Kak, kita kan dari tadi ngobrol-ngobrol aja nih. Rasa lapar apa enggak sih? Lapar ya? Lapar ya? Belum makan siang? Iya. Nah jadi gini Kak, kita sudah dapat dari Jang Wings Sidoarjo. Nah ini ada ayam, kentang, dan juga minumnya satu paket. Yuk langsung kita coba aja Kak. Wow. Sebelum coba, jangan lupa ya Kak buat pakai sarung tangan dulu. Oke? Yuk kita coba bareng-bareng. Nah Kak, kita mulai dari ayamnya dulu ya Kak. Kayaknya menarik banget sih. Hari ini aku dapetin varian dari Japanese curry bareng sama Krisna juga. Kalau kakaknya dapat apa? Aku dapat varian yang cheese. Kalau aku ini kayaknya pedes ya ini. Ini hot garlic level 2. Ya udah yuk kita cobain Kak. Gimana sih rasanya? Oke. Kakaknya juga cobain dong. Ini aku makan ya. Ini pedes sih, bener kayak kata aku tadi. Aku lebih ke creamy sih ini, enak banget. Aku lebih ke manis sih, enak banget sih pasti. Kita cobain varian kentangnya nih. Kayak menggoda banget sih varian kentangnya. Ini kentangnya besar-besar nggak sih ini? Ya Allah, enak banget. Aku cobain ya. Iya, Enak ya.
Crunchy banget kan Kak pastinya. Gimana Chris, rasanya Chris? Gurih banget dan juga kentangnya besar-besar. Jadi kalau kalian ingin yang banyak bisa ke Jangjang Wings. Wah, mantap. Gimana nih teman-teman di rumah? Ngiler nggak? Kalau misalnya ngiler dan kalian pengen ke Jangjang Wings, kalian bisa langsung ke Jalan Kafling DPR 1 nomor 126 Pagerwojo Sidoarjo. Atau kalian kepoin di Instagramnya. Tadi kan kita udah makan nih Kak, giliran minum. Sampai lupa ya minumnya. Jadi kita minum dulu kali ya. Ini varian yang black currant ya guys. Krisna varian apa tuh Kris? Kalau aku ini yang lemon tea. Ini aku mau nyobain dulu ya. Ini kayaknya soda, rasanya green goblin frank. Seger banget gak sih Kak? Gila, seger banget sih. Rasanya tuh perpaduan asam terus seger, kayak cocok banget buat siang-siang yang panas kayak gini ya. Iya. Ini ada sodanya dan dia lebih kayak lime juga rasanya. Enak banget. Apalagi Sidoarjo lagi panas kan. Iya. Emang Jangjang Wings gak mengecewakan banget ya kan? Enak-enak banget lagi. Yang lemon tea juga nggak kalah enak loh. Seger dan juga pastinya menghilangkan dahaga. Iya, benar banget. Kita kan udah makan Jangjang. Aku pengen tahu dong, gimana sih kamu cara pembayarannya? Gampang banget Chris. Tahu nggak sih, sekarang itu ada layanan penyedia jasa top up. Kebetulan aku bayarnya pakai saldo e-wallet. Aku bayarnya ada di overofsupply.id. Emangnya ada apa aja sih Wan di oversupply.id ini? Banyak banget. Kamu bisa top up mulai dari games Mobile Legends, Free Fire, GoPay, OVO, dan masih banyak lagi. Yang pastinya aman, terpercaya, dan harganya bersahabat banget. Banyak ya jenisnya ya. Makasih ya Wan. Jadi nanti aku bakal langsung cek deh di oversupply.id. Nah, tadi kan kita udah santai-santai nih Kak. Biar podcastnya lebih seru lagi nih, yuk kita main games. Jadi nanti akan ada games, kakaknya tinggal jawab pernah atau enggak. Seru banget kan? Seru Ya banget sih, udah. Kak. Kita mulai di pertanyaan yang pertama ya. Oh ya Kak, sebelumnya jangan lupa ininya dipakai. Oke. Oke. Makasih. Udah siap Kak? Ya. Udah. Kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Pernah gak kepikiran untuk berhenti ikut organisasi? 1, 2, 3. Pernah. Kenapa tuh Kak? Ya soalnya kadang itu ngerasa capek aja gitu loh. Jadi waktunya tuh keteteran. Bener, sama kayak Kak Faira juga, sampai kayak nggak bisa bagi waktu, sampai kadang di rumah tuh stres, kebanyakan kegiatan juga. Tapi ya gimana juga ya, kayak kita tuh harus bisa bagi waktu juga apa yang kita pilih gitu. Gitu ya Kak. Untuk pertanyaan yang nomor kedua, pernah nggak grogi waktu menyampaikan sesuatu di depan umum Kak? Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Pernah. Koe. Pernah dong. Sekarang aja mungkin agak grogi ya. Gimana, tegang-tegang gitu atau gimana Kak? Iya. Apalagi kayak bicara di depan umum yang dilihat beribu-ribu orang, atau gila sih itu rasanya. Apalagi kayak berdiri di podium gitu loh. Iya. Kita jadi tersorot banget. Bener. Ya sih ya. Yaudah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Pernah nggak merasa kurang puas dengan sesuatu yang diraih? Yuk, 1, 2, 3. 3. Pernah. Kenapa tuh Kak? Kenapa tuh Kak? Soalnya ya apa ya, belum merasa maksimal aja gitu loh. Terus akhirnya penyesalan. Soalnya kita nggak maksimal ya hasilnya gitu. Kita lanjut pada pertanyaan yang nomor 4. Pernah nggak merasa mencapai titik
dimana kayak udah mau putus asa, tapi bisa dibilang di titik terendah pencapaian kalian itu. Jadi kayak di titik terendah pencapaian hidup kalian. Pernah nggak ngerasain putus asa gitu? Aduh seru ini. Pasti pernah kan? Ya udah, kita hitung bareng-bareng aja biar kompak jawabannya. 1, 2, 3. 3. Pernah. Gimana tuh Kak? Gimana tuh Kak? Putus asa itu pasti ya pernah, kayak udah ngelakuin effort bener-bener sampai letih gitu kan ya, terus hasilnya nggak maksimal, itu putus asa banget. Iya, capek kayak ya apa, aku sih berusaha tapi kok hasilnya kayak gini Ya, gitu. kecewa. Pasti. Tapi sekarang masih semangat kan? Ya pastinya masih. Harus semangat dong. Tak boleh putus asa itu. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak ngerasa bosen di sistem pembelajaran daring kayak gini? Wah, Oke. Ini relate banget pasti iya jawabannya. dong. Kita hitung bareng-bareng kali ya. 1, 1, 2, 3. Pernah. Ya pernah ya, namanya juga manusia Iya. gitu loh. Pasti banget. Apalagi kita nggak ketemu gurunya kan, temen juga kita nggak ketemu gitu, jadi bosen. Kayak kurang seru-seruannya tuh kurang gitu ya. Iya. Heeh. Jadi kangen sekolah offline nggak? Kangen banget. Kangen. Yaudah kita lanjut Chris ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, pernah nggak ada rasa capek dalam mengikuti suatu organisasi? Oke. Udah siap? Udah. Ya udah kita hitung aja yuk. 1, 2, 3. 3. Pernah. Kenapa tuh Kak capek di organisasi? Katanya suka organisasi Kak. Ya kalau dibilang capek itu ya Capek, namanya capek. suka, capek juga capek gitu loh. Ya karena apa ya? Ya emang lelah aja. Iya, gitu lelah loh. gitu loh. Capek soalnya Capek, kebanyakan Heeh. apa gitu. Jadi kegiatan kita kan nggak organisasi tok gitu kan ya. Jadi kayak ada ada yang lain. tugas, ada latihan lain. Jadi kurang bisa bagi waktu dan ngerasa capek ya di situ. Bener-bener. Ya sih wajar, namanya manusia ya kan. Yaudah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak merasa nilainya turun karena ikut organisasi? Ayolah, pernah nggak? Pernah nggak ini? Yaudah kita langsung hitung aja Chris. Langsung aja. Yuk. 1, 2, 2, 3. Pernah. Ini kayaknya pernah semua ya. Kayaknya relate semua ya. Kita no hoax ya. Iya. Tapi ya gimana lagi orang. Tapi kalau misalnya ikut organisasi karena nilainya jelek sih, Iya. menurutku nggak terlalu masalah daripada kita buang-buang waktu doang gitu loh. Gitu ya Kak. Langsung kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Pernah nggak merasa punya pikiran, mohon maaf nih Kak, kayak bodoh banget itu diri kita sendiri itu? Pernah apa enggak ya? Langsung aja dijawab. 1, 1, 2, 3. 3. Pernah. Kenapa tuh Kak? Pernah gimana Kak Zara? Aku sih pernah banget ya, kayak kenapa sih aku nggak bisa jadi kayak dia gitu, kayak kok Apa ya? iya gitu, kayak Kita bodoh udah- banget aku kayak gini, padahal udah ngelakuin effortnya kayak gini tapi kok aku nggak bisa kayak dia gitu loh. Jadi kayak masih ada rasa insecure ya Kak ya. Iya. Itu sih. Lanjut ya Kak ya. Pernah nggak merasa bersalah sama ortu karena nilainya jelek nih? Ayo pernah nggak ya? Kok senyum-senyum gitu mencurigakan banget. Kayaknya jawaban kita sama deh. Ya udah yuk, langsung aja kita hitung aja ya bareng-bareng. 1, 2, 3. Pernah. Pernah banget. Kenapa tuh? Pelajaran apa tuh kira-kira tuh? Aduh, kalau dibocorin nanti gurunya apa? Oh iya ya. Ya Ya udah. pernah lah ya, intinya kayak apa ya, orang tua udah effort memberiin fasilitas ini itu tapi kita masih belum maksimal. Nah itu kayak merasa bersalah Sedih banget ya. gitu ya, sedih gitu. Iya. Baik. Kalau gitu untuk pertanyaan selanjutnya, pernah nggak kepikiran berhenti organisasi karena merasa kurang nyaman? Relate lagi nggak nih pertanyaannya? Gimana? Ya udah kita hitung bareng-bareng lagi aja ya. 1, 2, 3. Pernah. Nggak pernah. Sekarang jawabannya beda nih. Kenapa nih? Coba jelasin dulu. Yang pernah itu kenapa nih? Oh dari Kak Fahina dulu sih kali. Aku dulu. Pernah itu ya
gimana ya, kurang ngerasa sefrekuensi aja sih. Akhirnya kalau kerja itu jadi kurang maksimal. Kayak gitu sih kalau aku. Kalau Zahra gimana nih? Kalau aku gimana ya? Namanya kita berorganisasi itu kan kita harus kalau udah nyebur, ya udah sekalian nyebur gitu loh. Jangan setengah-setengah. Jadi kita misalnya udah mendalami ilmu ini banget, terus kita nggak serap gitu, akhirnya kita keluar. Percuma dong ilmu itu berarti di tengah-tengah sia-sia gitu. Jadi kayak kurang perjuangannya gitu. Waduh. Aku setuju sih. Masuk. Oh ya, sebelum kita mengakhiri sesi ngobrol bareng podcast kali ini, boleh dong dari Kak Fahira atau Zahra sama-sama kasih motivasi biar teman-teman di rumah semangat belajarnya. Apa nih motivasi? Siapa dulu? Aku Terserah. Kak Zahra dulu. Kalau dari aku sih apa ya, motivasi kayaknya jangan pernah putus asa ya, karena kalau kalian putus asa itu kayak gimana ya, ibaratnya itu kalian itu kayak udah gimana ya, udah lelah gitu loh. Nah seharusnya kalian itu tetap semangat karena banyak ribuan orang itu pengen kayak kalian, apalagi cita-cita nih. Nah cita-cita itu nggak gampang buat dicapai, dan kalian itu harus ngebahagiain orang tua yang bener-bener nyekolahin kalian, yang bener-bener ngerawat kalian dengan membalas cita-cita dengan membalas cita-cita yang kita raih gitu. Kalau Kak Fahira gimana nih? Kalau motivasiku buat giat belajar ya balik lagi sih, ingat lagi sama orang tua, karena dia tuh biasa banget udah berinvestasi ini itu dan segalanya. Kalau misalnya kita nggak maksimalin, ya kan sedih juga gitu loh. Jadi itu tipsku, kalian itu kalau misalnya udah gagal, jangan berhenti di situ aja, jangan memacu sama lingkup kalian tuh di situ aja. Kalian tuh harus maju ke depan gitu loh. Bukan cuma ngomong doang loh ya, emang beneran kayak gitu. Kalau misalnya kita lebih mau explore diri kita, nanti kita bakal tahu minat bakat kita itu kemana. Akhirnya tuh kita lebih maksimal gitu loh kalau ngerjain segala sesuatu. Baik, terima kasih Kak, dan juga teman-teman di rumah sudah dapat motivasi kan dari kakak-kakaknya yang cantik ini. Jadi semangat belajarnya dan juga jangan patah semangat untuk menggapai cita-cita. Baik, makasih banyak ya Kak Zahra dan juga Kak Fahira sudah mau hadir. Terima kasih Kak. Gak terasa akhirnya kita sampai juga nih di penghujung sesi acara podcast kali ini. Seru banget dan semoga bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat ya walaupun di rumah aja. Saya Krisna Akbar Dan saya Auna Dias. Terima kasih untuk sponsor Yang Wings Sidoarjo dan juga overofsupply.id. Kami pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga nantikan video dari Podjan yang berikutnya. Stay tune. See you.